Tahun 2023, IKN Nusantara sudah sedot APBN 26,7 triliun rupiah. Banggar DPR ingatkan kurangnya minat swasta. Presiden Jokowi sebut salah satu fokus penggunaan APBN 2023 adalah untuk membangun ibu kota Nusantara. Hal itu disampaikan Jokowi pada Kamis 1 Desember 2022 di Istana Negara. Ini dari sisi belanja tetap kita memberikan dukungan yang sangat kuat. Namun karena penerimaan pendapatan negara kita bagus, penerimaan pajak kita tumbuh kuat, PNBP kita naik signifikan, melebihi apa yang tadinya kita secara konservatif targetkan. Belanja kementerian lembaga bahkan mencapai di atas 100%. Ada beberapa inisiatif baru, jadi belanjanya naiknya cukup tinggi. Namun karena penerimaan pajak PNBP tetap menjadi baik, kita mampu menurunkan defisit. Yang dari luar Indonesia sekarang sudah deal investasi yang sudah masuk hampir kurang lebih sekitar 50 triliun. Tapi kan itu infrastrukturnya kan kita harus selesai. Jadi klaster pertama kebijakan kami adalah memprioritaskan investasi dari dalam negeri. Mereka akan masuk di klaster kedua. Klaster kedua sudah masuk. Jadi keliru juga sekali lagi. Sampai saat ini belum ada. Tapi saya yakin bahwa setelah investor di dalam negeri bergerak semakin banyak setiap bulannya, investor dari luar akan segera masuk. Kita lihat aja nanti, pasti akan masuk. Saya Yandri dari TV One, Pak. Tadi habis memberikan pidato, tadi banyak sekali dipromoti oleh CEO. Apa yang mereka sampaikan ke Bapak? Terus gimana reaksi mereka? Nggak ada, minta foto aja. Media asing ternama asal Amerika Serikat Bloomberg menyoroti proyek pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN yang dilakukan pemerintah Indonesia. Dalam laporannya bertajuk Ambitious Plans to Build Indonesia a Brand New Capital City Are Falling Apart, yang dikutip Rabu, tanggal 21 Desember tahun 2022, media tersebut menyoroti masa depan nasib proyek IKN setelah Presiden Joko Widodo lengser pada 2024 mendatang. Apalagi setelah 3 tahun proyek ini diumumkan belum ada satupun investor yang tertarik untuk ikut serta. Tak hanya itu, Bloomberg juga menyindir bagaimana brosur IKN Nusantara tampak menarik, tetapi pembiayaannya masih tidak jelas. Pada tanggal 2 Desember tahun 2022, Presiden Jokowi berkata ada permintaan tinggi investasi di IKN, namun Bloomberg mencatat bahwa belum jelas apakah ada kontrak mengikat yang telah ditandatangani. Bloomberg juga menyorot masalah korupsi, kronisme, dan birokrat yang lambat di Indonesia. IKN for sale. Jokowi ingin menjual IKN karena sepinya investor. Ini terlihat dari investor asing IKN ya, yang dapat HGB sampai 160 tahun, kemudian tax holiday atau bebas pajak selama 30 tahun, dan juga diskon pajak sampai 350%. Menurut ekonom Antoni Budiawan, sepinya investor di IKN itu terlihat ya. Pertama, merayu SoftBank gagal. Bahkan setelah UU IKN disahkan, SoftBank malah mengundurkan diri dari proyek IKN. Yang kedua, ingin menarik uang sebesar-besarnya dari Arab, terutama dari UEA dan juga Arab Saudi. Namun kandas. Yang ketiga, Tony Blair, mantan Perdana Menteri Inggris yang juga berkecimpung di proyek IKN, menghilang entah kemana. Dan akhirnya, ya, daripada sepi peminat, akhirnya diobral habis-habisan. Pembiayaan IKN Nusantara kembali menjadi sorotan mengingat proyek pemindahan ibu kota negara ini menyedot dana APBN besar. Sepanjang tahun 2023 ini, pemerintah telah menyedot dana APBN untuk IKN Nusantara sebesar 26,7 triliun. Terkait anggaran APBN untuk IKN Nusantara, Banggar DPR menyoroti kurangnya minat swasta terhadap megaproyek pemerintahan Jokowi ini. Dalam konferensi pers kinerja dan realisasi APBN 2023 di Jakarta, Menteri Keuangan Menke Sri Mulyani menyebut realisasi sementara anggaran pembangunan IKN Nusantara pada tahun anggaran 2023 mencapai 26,7 triliun rupiah atau setara 97,6% dari pagu anggaran. Sri Mulyani mengatakan, IKN tahun ini, 2023 kita belanjakan 26,7 triliun rupiah.
anggaran total Rp27,4 triliun. Dikutip tribunkaltim.co dari kompas.com di artikel berjudul sepanjang 2023, IKN telan dana APBN Rp26,7 triliun. Realisasi anggaran sebesar Rp26,7 triliun digunakan untuk pembangunan infrastruktur sebesar Rp24,3 triliun serta non-infrastruktur Rp3,0 triliun. Penyaluran anggaran infrastruktur digunakan untuk pembangunan istana negara dan kawasan ini pusat pemerintahan, kawasan pemukiman, pembangunan tower rusun aparatur sipil negara serta pertahanan dan keamanan, serta pembangunan jalan tol IKN. Kemudian, duplikasi jembatan Pulau Balang Bentang Pendek, pembangunan bendungan Sepaku Semoy, serta penanganan banjir Sungai Sepaku dan pengendalian banjir das Sungai Sanggai, Pamaluan, Saluang, dan Tenging. Sementara anggaran klaster non-infrastruktur digunakan untuk koordinasi dan penyiapan pemindahan, perencanaan pemindahan ke IKN, rekomendasi kebijakan pada kementerian lembaga KL, dukungan pengamanan Polri, operasional otorita IKN OIKN, serta kegiatan pemetaan, pemantauan, dan evaluasi. Adapun total alokasi anggaran IKN dari tahun anggaran 2022 hingga 2024 adalah sebesar Rp72,8 triliun. Dengan rincian realisasi anggaran pada 2022 sebesar Rp5,5 triliun, realisasi sementara 2023 sebesar Rp26,7 triliun, dan alokasi pada anggaran pendapatan dan belanja negara APBN 2024 sebesar Rp40,6 triliun. Anggaran 2024 terutama digunakan untuk basic infrastruktur hingga IKN-nya bisa terbangun, ujar Sri Mulyani. Dana pembangunan IKN non-APBN. Sebelumnya, Otorita Ibu Kota Nusantara OIKN optimistis target 80% dana pembangunan Kota Nusantara bukan berasal dari APBN dapat tercapai. Kepala OIKN Bambang Susantono yakin tahun ini akan lebih banyak lagi investor yang menanamkan modal jangka panjang di Kota Nusantara. Melihat capaian sampai akhir Desember tahun 2023, yakin 80% dana pembangunan Kota Nusantara non-APBN bisa terpenuhi, kata Bambang di Penajam, beberapa waktu lalu. Menurut dia, sekitar 19-20% dana pembangunan ibu kota negara masa depan Indonesia ini berasal dari APBN. Selain APBN, dana pembangunan Kota Nusantara juga berasal dari kemitraan pemerintah dengan swasta, public-private partnership, dan kerjasama pemerintah dengan badan usaha KPBU, serta dari investasi sektor swasta, badan usaha milik negara BUMN, dan badan usaha milik daerah BUMD. Sepanjang 2023 sebut Bambang, 23 investor dari dalam negeri yang telah melakukan peletakan batu pertama sebagai tanda mulai melakukan pembangunan di ibu kota negara baru Indonesia dengan nilai investasi non-APBN lebih kurang Rp41 triliun. Selanjutnya sektor komersil diantaranya, pembangunan restoran, kafe, hotel, pusat perbelanjaan, serta prasarana transportasi udara penunjang Kota Nusantara, ucapnya. Berdasarkan data OIKN, sekitar 15 investor bakal melakukan peletakan batu pertama sebagai tanda mulai melakukan pembangunan di ibu kota negara baru Indonesia pada Januari sampai Februari tahun 2024. OIKN sangat terbuka kepada investor yang sejalan dengan visi ibu kota negara masa depan Indonesia menjadi kota cerdas, inklusif, berkelanjutan, serta kota yang nyaman dan indah untuk ditinggali, kata Bambang Susantono. Dilansir dari laman resmi DPR, Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah mengingatkan pemerintah bahwa pembangunan IKN Nusantara seharusnya memiliki pendanaan yang seimbang antara APBN, perjanjian kerja badan usaha KPBU, dan investasi swasta.